Halo teman-teman, penikmat cerita novel. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang menantu terbengkalai ternyata miliarder. Buat kalian yang baru mendengarkan cerita dari channel Gungred, jangan lupa untuk dukung terus channel Gungred dengan cara klik tombol like dan subscribe-nya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah support. Supaya kalian nyaman mendengarkan sambil membaca novelnya, kalian bisa pakai fitur transkrip dengan cara klik selengkapnya dan tampilkan transkrip. Mantap bukan? Bab 461. Zhenhang tidak membocorkan masalah kebutaan Adinata kepada orang luar, dan hanya sedikit orang yang hadir yang mengetahuinya. Semua orang terkejut saat mendengar Yuki Ma mengungkap Adinata di depan umum. Suami Anastasia sebenarnya buta. Tidak, mereka menikah beberapa waktu lalu. Saya ingat dia jelas orang normal, dan dia bahkan datang untuk bersulang untuk saya. Dia pasti buta akhir-akhir ini. Pantas saja dia selalu memakai kacamata hitam. Ternyata itu untuk menyembunyikan dirinya. Oh, aku merasa sangat kasihan pada Anastasia sehingga dia tidak bisa melihat di usia yang begitu muda. Bagaimana dia akan menjalani hidupnya setelah menikah dengan seorang suami yang buta? Tidak peduli seberapa kuatnya keluarga Brahma, pernikahan ini harus diceraikan. Melihat semua orang berbicara, Davi Sakti berdiri dan berkata, "Semuanya, cucu ipar saya Adinata mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu. Dia dibius dan menjadi buta. Saya belum punya waktu untuk memberitahu semua orang tentang hal ini." Setelah mendengar kata-kata Davi Sakti, semua orang juga berdiri. Siapa yang berani menyentuh cucu mertua Tuan Sakti? Mereka mencari kematian. Tuan Sakti, saya akan membantu Anda menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Ya, mereka yang berani menyentuh keluarga Sakti menentang kami. Kami pasti akan mendukung Tuan Sakti. Hukum pembunuhnya. Terlihat para bos tamu ini masih mendukung Davi Sakti. Mendengar kata-kata orang-orang ini, Yu Zheains tidak bisa menahan rasa merinding. Dia tahu bahwa identitas para tamu ini sangat penting, dan masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari keluarga Ains. Jika orang-orang ini mengetahui bahwa dia yang memberikan obat tersebut, dia pasti akan dibunuh. Namun, menurutnya kemampuan aktingnya cukup bagus, lagi pula, dia telah tidur dengan begitu banyak aktris papan atas. Sekarang, dia melihat seseorang memperlihatkan Adinata sebagai orang buta di depan umum, yang membuat Yu Zheains sangat bahagia. Haha, sepertinya seseorang akan mempermalukan Adinata untukku tanpa aku harus melakukan apapun. Itu bagus. Yu Zheains duduk dengan tenang di kursinya dan minum sup. Karena Adinata memilih memakai kacamata hitam, itu untuk menyembunyikan kekurangannya, tapi Yuki Ma tanpa ampun mengatakannya di depan umum. Kekejaman hatinya terlihat jelas. Namun, Adinata mencibir, "Tuan kecil Ma, tampaknya ramalan nasibmu juga tidak terlalu bagus." Adinata juga khawatir jika Yuki Ma adalah karakter yang kuat dan dapat melihat bahwa Adinata berpura-pura buta, itu akan merusak rencana Adinata. Tanpa diduga, anak muda ini tidak tahu bahwa Adinata hanya berpura-pura. Adinata berkata, "Jika saya membiarkan Anda melihat wajah saya, dapatkah Anda mengetahui apakah saya buta atau tidak?" Yuki Ma mendengus dingin, "Jangan khawatir, biarkan aku melihat lebih dekat wajahmu." Wajahmu. Yuki Ma menatap wajah Adinata dan berseru dalam hati. Orang ini memiliki akar yang tinggi, hidung mancung, dan karir serta keberuntungan yang luar biasa. Kecuali beberapa liku-liku emosional, semuanya sempurna. Dan pria ini sangat tampan. Yuki Ma sebenarnya tahu sedikit tentang penampilan wajah, tapi itu hanya hal yang dangkal dilihat dari penilaian yang dangkal saja. Penampilan wajah Adinata sungguh sempurna. Tentu saja Adinata bukanlah orang yang sempurna. Dengan kekuatan Yuki Ma, mustahil untuk melihat di mana sebenarnya kekurangan Adinata. "Ada apa, Tuan Kuncoro kecil? Bagaimana penampilanku? Kenapa kamu tidak mengatakan apapun?" Adinata sebenarnya sedang melihat ke arah Yuki Ma. Dia sudah tahu bahwa Yuki Ma terkejut dengan penampilannya. Ahli fisiognomi manapun yang kuat di kerajaan Renhua akan memuji penampilan Adinata ketika dia melihatnya. Bahkan 2 tahun yang lalu, Adinata menemani Jelita mendaki Gunung Tai. Ada seorang wanita tua dari Gunung Tai yang bersikeras membaca wajah Adinata. Adinata tidak bisa menahan diri, jadi dia membiarkannya membaca. Akibatnya, setelah dia melihat foto itu, dia langsung berlutut di depan Adinata. Dia juga mengatakan bahwa Adinata adalah orang besar yang bisa mendominasi dunia. Kata-kata ini membuat Jelita di sampingnya tertawa sampai perutnya sakit. Dan ketika dia kembali, dia menceritakan kepada Juwita Jayanti sebagai lelucon. Yuki Ma menelan ludahnya dan berkata, "Kehidupanmu sulit, wajahmu gelap, bibirmu kusam, kamu tidak beruntung dan hidup sepi. Adinata, jangan berpikir jika kamu menikahi saudari Anastasia, kamu akan menjalani kehidupan yang stabil dan bahagia. Berdasarkan penampilanmu, aku dengan berani menyimpulkan bahwa kamu pasti akan mengalami pernikahan yang gagal dalam hidupmu. Pernikahan pertamamu pasti akan berakhir dengan kegagalan. Wanita yang benar-benar cocok untukmu dan akan menemanimu seumur hidup adalah istri keduamu." Setelah mendengar ini, Adinata tersenyum, "Sayang, apakah kamu mendengar itu?
Tuan Kecil MA berkata bahwa kamu adalah wanita yang akan menemaniku sepanjang hidupku. Anastasia sedikit tersenyum, ya, tampaknya Tuan Kuncoro cukup pandai dalam meramal. Dia bahkan dapat menghitung bahwa Anda telah bercerai 1 kali. Ekspresi Yuki MA tiba-tiba berubah, dan dia benar-benar bingung. Kamu pernah bercerai? Yuki MA tidak tahu bahwa Adinata pernah menikah sebelumnya, dan mengira Adinata dan Anastasia akan menikah untuk pertama kalinya. Lagi pula, menurut akal sehat, bagaimana mungkin seorang wanita berlatar belakang keluarga sakti mungkin bisa menikah dengan pria yang menikah untuk kedua kalinya? Adinata berkata, ya, saya menikah sekali, dan pernikahan itu, seperti yang Anda katakan, berakhir dengan kegagalan. Dengan kata-kata baikmu, aku berharap Anastasia dan aku bisa bersama selamanya. Setelah aku kehilangan penglihatan, aku selalu khawatir kita akan berpisah. Tuan Kecil MA, Anda telah memberi saya dorongan yang besar. Pada saat ini, Yuze Ains tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan suara rendah. Yuki MA idiot ini bahkan tidak menyelidiki situasi Adinata dengan jelas, jadi dia berani datang ke sini untuk menunjukkan rasa malunya. Yuki MA awalnya ingin mengatakan bahwa Adinata dan Anastasia tidak bisa bersama, tapi sekarang dia ingin mendoakan mereka baik-baik saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Yuki MA segera mengubah kata-katanya dan berkata, aku salah melihatnya. Penampilanmu menunjukkan bahwa kamu ditakdirkan untuk mati sendirian, dan kamu tidak akan pernah memiliki seorang wanita untuk menemanimu selama sisa hidupmu. Pernikahan keduamu pasti akan gagal. Pada saat ini, sebelum Adinata dapat menjawab, saudara iparnya, Manson, menyela dan berkata, apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu mengutuk adikku karena perceraian? Callister memarahi Manson, jaga kata-katamu, jangan terlalu tidak kompeten. Adinata tersenyum tipis. Dia menyangkal apa yang baru saja dia katakan, yang membuktikan bahwa kemampuannya membaca wajah benar-benar tidak masuk akal. Apalagi yang bisa kamu lihat? Adinata bertanya. Yuki MA berkata, saya juga tahu pengobatan Tiongkok. Saya bisa mengetahui kesehatan tubuh Anda dengan memeriksa denyut nadi Anda. Adinata berinisiatif mengulurkan lengannya, ayo, periksa denyut nadimu. Yuki MA memeriksa denyut nadi Adinata dengan cara yang bermartabat, dan semua orang memperhatikan. Yuki MA merasakan denyut nadinya dan berseru dalam hatinya, sial, orang ini dalam keadaan sehat, sepertinya tidak ada yang salah dengan dia. Tidak, sepertinya ginjalnya agak lemah. Faktanya, itu karena Adinata dan Anastasia menderita insomnia tadi malam, jadi mereka tidak menganggur sepanjang malam, jadi mereka tampak sedikit lelah sekarang. Yuki MA tertawa dan berkata, Adinata, meskipun kamu terlihat kuat, sebenarnya kamu tidak memiliki cukup yin dan yang di ginjalmu. Sederhananya, kamu kekurangan ginjal. Sebagai laki-laki, aku khawatir kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk menjadi seorang suami sekarang. Kamu sama sekali tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada saudari Anastasia. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi suaminya. Bab 462. Yuki MA ini tidak hanya mengungkap Adinata bahwa dia buta, tetapi dia juga mengatakan bahwa dia tidak pandai berhubungan SKS di depan umum. Itu sungguh keji. Bagi laki-laki, dihina seperti ini lebih memalukan daripada disebut buta. Di tempat kejadian, Sumusue dan banyak gadis dari keluarga besar menutup mulut mereka dan tertawa. Beberapa orang bahkan mempercayai kata-kata Yuki MA dan mulai berbicara di sana. Apakah Adinata ini benar-benar tidak baik? Aku tidak menyangka pria ini begitu mewah tetapi tidak berguna. Saya merasa sedih untuk saudari Anastasia. Sebagai seorang wanita, saya tidak dapat menemukan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan saya. Aduh, sayang sekali. Sayang sekali, seorang wanita dengan penampilan dan sosok ilahi seperti Anastasia sebenarnya menikah dengan pria yang tidak kompeten secara seksual. Kenapa dia tidak menikah denganku? Aku pasti akan membuatnya 100 kali lebih bahagia. Adinata sangat marah ketika dia mendengar para tamu berbicara dan mengejeknya, serta penghinaan dari pria dan wanita. Baru saja, Adinata dinyatakan buta, tetapi semua orang tidak melakukan hal buruk, mereka semua bersimpati dengan Adinata. Namun dalam hal ini, alih-alih bersimpati, semua orang malah merasakan ejekan dan kecemburuan yang tak ada habisnya. Anda memiliki istri yang menakjubkan, tetapi Anda tidak bisa memuaskannya. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk menjadi suami Anastasia? Adinata sangat marah. Yuki MA, seorang bajingan, berani membuatnya terlihat malu di depan umum. Karena Adinata berpura-pura menjadi orang buta, dia tidak bisa mengalahkan Yuki MA begitu saja karena dia tidak bisa melihat dan seharusnya tidak mengetahui lokasi Yuki MA. Jadi, Adinata pertama-tama melambai kepada Yuki MA dan berkata, Tuan Kuncoro, kemarilah. Apa yang salah? Yuki MA melangkah maju. Bentak. Begitu Yuki MA berjalan ke hadapan Adinata, Adinata menampar wajahnya. Tamparan ini langsung menjatuhkan kacamata Yuki MA ke tanah, dan juga menampar Yuki MA yang kurus hingga hampir jatuh ke tanah. Adinata berkata dengan marah, Tuan Kuncoro, apakah Anda sudah merasakan kekuatan seorang pria?
Bajingan ini berani menghina Adinata dan mengatakan dia bukan laki-laki. Dia sedang mencari pemukulan. Melihat Yuki MA dipukuli, Callister segera berdiri dan dengan marah berteriak kepada Adinata, "Adinata, siapa yang mengizinkanmu memukul seseorang? Ini adalah pesta ulang tahun kakekmu, dan Yuki MA adalah tamu terhormat keluarga sakti kami. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mengerti aturannya? Minta maaf pada Yuki MA." Adinata sangat marah dan bertanya, "Bu, kamu adalah ibu mertuaku dan aku adalah menantumu. Kamu juga mendengar apa yang dikatakan Yuki MA tadi. Dia memfitnah menantu laki-lakimu karena berhubungan SKS, tapi bukannya membantuku, kamu malah membelanya. Apa ada ibu mertua sepertimu?" Sebaliknya, Adinata menanyai Callister dan menuduhnya tidak memenuhi tugas sebagai ibu mertua. Para tamu yang hadir semuanya berasal dari kalangan atas, orang-orang yang paham benar dan salah. Dan saya yakin mereka tidak akan begitu saja memihak keluarga sakti. Tanpa diduga, Callister mendengus dingin. "Fitnah? Haha, bagaimana saya tahu jika Yuki MA memfitnah Anda? Mungkin yang mereka katakan itu benar. Aku memang ibu mertuamu, tapi jangan harap aku berbicara mewakilimu dalam masalah seperti ini. Aku tidak bisa membuktikan apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Anda." Kata-kata Callister membuat Adinata terdiam. Jika dia tahu malam itu, Sumusue juga tersenyum dan berkata, "Ya, Adinata, ibu tidak bisa membuktikan ini padamu. Satu-satunya yang bisa membuktikannya padamu adalah Anastasia. Tidak ada gunanya kamu menyalahkan ibu." Pada saat ini, Anastasia akhirnya berdiri. Dia terlihat sedikit malu, tapi dia masih mengumpulkan keberanian dan berkata kepada Yuki MA, "Yuki MA, kamu tidak tahu cara membaca wajah, apalagi merasakan denyut nadimu. Biarku beritahu, suamiku, dia sangat kuat, dengan baik." Ini sangat membuat Adinata merasa sedikit malu. Mendengar pujian Anastasia terhadap Adinata, wanita yang awalnya mengejek Adinata pun menatap Adinata lagi. Mata tidak lagi dipenuhi cemoohan dan hinaan, melainkan rasa iri, bahkan ada wanita yang ngiler. Ketika Yuze Ains mendengar ini, dia merasa sangat tidak senang dan meminum segelas anggur sekaligus. "Sialan, kenapa? Kenapa setiap wanita yang kusuka diperankan oleh Adinata? Ini kasus jelita, dan ini kasus Anastasia." Yuze Ains benci karena Anastasia sudah menjadi wanita Adinata, dan dia selalu mengambil apa yang ditinggalkan oleh Adinata. Yuki MA masih muda dan belum pernah jatuh cinta, jadi pandangannya tentang cinta lebih sederhana dan keras kepala. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraih tangan Anastasia dan berkata dengan penuh semangat, "Saudari Muking, jangan bersama pria buta ini. Aku jatuh cinta padamu saat pertama kali aku melihatmu. Aku tidak akan pernah menikah dengan siapapun kecuali kamu." Anastasia dengan cepat mencoba menghindar. "Yuki MA, lepaskan, jangan lakukan ini." Bahkan Callister merasakan ada yang tidak beres saat dia melihat Yuki MA memegang tangan Anastasia. "Anakku, kami dapat memahami bahwa kamu menyukai Anastasia, tetapi kamu tidak dapat melakukan ini." Saat ini, Callister juga mencoret Yuki MA dari daftar calon menantu, karena usianya yang terlalu muda dan terlalu kekanak-kanakan. Adinata sangat cemas. Dia dengan jelas melihat Yuki MA memegang tangan Anastasia, tetapi dia tidak bisa memisahkan tangan mereka. Karena Adinata buta sekarang, dia seharusnya tidak dapat melihat, dan tidak mengetahui apa yang terjadi pada mereka. Sekalipun Anda mengetahuinya, mustahil menemukan di mana tepatnya mereka berjabat tangan. Benci. Adinata tidak ingin kaki babi asin milik pria lain disimpan di tangan istrinya. Pada saat ini, Adinata tiba-tiba merasakan benda putih berputar dan terbang menuju sisi ini. Untuk sesaat, Adinata masih sedikit panik. Dia mengira benda ini menyerangnya, dan dia masih ragu apakah akan berpura-pura tidak melihatnya atau menghindarinya tepat waktu. Tanpa diduga, benda ini mengenai punggung tangan Yuki MA tanpa memihak. Ops! Yuki MA menjerit kesakitan, ternyata sendok bekas makan itu mengenai tangan Yuki MA hingga memaksa Yuki MA melepaskan tangan Anastasia. Pada saat ini, suara seorang pemuda datang dari barat laut, "Kamu melebih-lebihkan kemampuanmu, kamu berdiri dan rambutmu kurang dari hidung Nona Anastasia. Apakah kamu pantas menyukai Nona Su?" Tangan Yuki MA tiba-tiba memerah dan dia berteriak dengan marah. "Siapa? Siapa yang memukulku dengan sendok?" Pada saat ini, seorang pria dengan sosok yang cukup baik berdiri. "Aku, siapa kamu?" Yuki MA bertanya padanya. Pria itu menjawab, "Aurous Halls, Kamajaya Seng." Adinata tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik orang lain. Orang itu adalah kandidat dari Aurous Halls, orang yang dikenal sebagai jenius serba bisa. Dilihat dari kemampuannya melemparkan sendok secara akurat ke punggung tangan Yuki MA dari jarak sejauh itu, orang ini sepertinya cukup mampu. Callister takut Yuki MA dan Kamajaya Zheng akan bertengkar, jadi dia segera berkata, "Kamajaya Zheng, giliranmu untuk tampil. Cepat kemari." "Keponakan Yuki MA, silakan kembali ke tempat dudukmu dan istirahat dulu." Kamajaya Zheng berjalan mendekat dengan percaya diri dan membungkuk hormat kepada Davi Sakti.
Davi Sakti tersenyum dan mengangguk padanya. Kamajaya Zheng, apa yang kamu kuasai dan ingin kamu lakukan? Kamajaya Zheng tersenyum dan berkata, Tuan Sakti, Anda harus bertanya, apa yang tidak saya kuasai? Karena tidak ada yang tidak dapat saya lakukan. Bab 463. Tidak mungkin dia tidak akan melakukannya. Anak laki-laki yang sombong. Calister juga memandang Kamajaya Zheng sambil tersenyum dan berkata, saya sudah lama mendengar bahwa Kamajaya Zheng adalah seorang jenius serba bisa yang jarang terlihat dalam satu abad. Tidak peduli apa yang dia pelajari, dia bisa mempelajarinya dalam sekali jalan. Bahkan kelas 18 mahir dalam semua jenis seni bela diri. Kamajaya Zheng berpura-pura rendah hati dan berkata, Bibi telah memberi saya penghargaan. Saya tidak bisa mengatakan bahwa saya tahu segalanya, kecuali piano, gitar, drum, biola, cello dan alat musik lainnya, serta bola basket, rugby, sepak bola, dan tenis meja. Saya bisa bermain bola, berenang, golf, berkelahi, tinju, dan sebagainya. Semua orang kagum. Kamajaya Zheng baru berusia awal 20-an. Apakah dia benar-benar serba bisa seperti yang dia katakan? Yang Maha Kuasa. Adinata pun jadi penasaran dengan orang ini. Terus terang, kemahakuasaan juga identik dengan Adinata. Adinata telah menjalani semua jenis pelatihan sejak dia masih kecil. Pada dasarnya, dia bisa melakukan apa yang baru saja dikatakan Kamajaya Zheng. Mungkinkah Kamajaya Zheng, seperti dirinya, juga menerima semua jenis pelatihan iblis sejak dia masih kecil? Kamajaya Zheng melirik grand piano di halaman dan memandang Anastasia. Nona Anastasia, bolehkah saya memberi Anda karya piano terlebih dahulu? Musik apapun yang ingin Anda dengarkan, pesan saja dan saya akan mengetahuinya. Anastasia juga terkejut dengan orang yang tampaknya maha kuasa ini, dan dengan sopan menjawab, hari ini adalah hari ulang tahun kakekku, jadi biarkan kakekku memesan. Davi Sakti berkata, saya tidak mengerti musik. Kamajaya Zheng, mainkan saja sebuah lagu. Kamajaya Zheng mengangguk dan berkata, baiklah, kalau begitu saya akan memainkan musik Well Tempered karya Bach. Kamajaya Zheng duduk di bangku hitam di samping piano, menekan tutsnya dengan tangan, dan dengan cepat mulai menari. Ini adalah prelude dan fugue karya Bach dalam Well Tempered C minor BWV 847. Ini adalah bagian untuk ujian piano level 10 dan cukup sulit. Banyak orang yang memujinya. Piano orang ini cukup bagus, dia berada di level 10. Putarnya lumayan cepat, tapi suaranya terdengar mendengung, seperti segerombolan lebah di halaman. Sangat tidak nyaman. Ya, menurutku dia hanya bermain cepat dan tidak punya emosi. Dia tidak membuatku terkesan. Tidak apa-apa, aku serba bisa. Aku bisa melakukan segalanya. Aku tidak berspesialisasi dalam piano. Aku sudah luar biasa di level 10. Beberapa menit kemudian, setelah lagu diputar, semua orang memberinya tepuk tangan. Namun apa yang disebut musik kelas atas ditakdirkan untuk gagal mengesankan para tamu yang hadir jika ia memilih karya klasik Bach dari zaman kuno. Meskipun para tamu ini juga merupakan anggota masyarakat terkemuka di Tiongkok, masyarakat terkemuka di Tiongkok tidak sama dengan masyarakat terkemuka di Eropa dan Amerika Serikat. Orang-orang di kalangan sosial teratas di luar negeri mendengarkan musik klasik, merokok cerutu, minum anggur merah, dan menikmati hidup. Tapi orang-orang dari kalangan sosial atas di negara ini tidak bisa mencapai selera seperti ini, jadi kedengarannya berisik dan tidak berarti. Orang-orang tua ini bereaksi sangat dingin terhadap musik pianoku. Mereka adalah sekelompok pria yang tidak memiliki selera. Kamajaya Zheng mengutuk dalam hatinya dan berkata diam-diam, lebih baik memiliki sesuatu yang sederhana dan kasar. Setelah menampilkan musik piano, Kamajaya Zheng terus berkata kepada Davi Sakti, Tuan Sakti, saya lebih suka bola basket. Bolehkah saya melakukan dunk untuk Anda? Dunk. Oke, kemarilah. Siapkan stand bola basket untuk Tuan Zheng, perintah Davi Sakti. Semua orang pun jadi penasaran, Kamajaya Zheng ini tingginya hanya sekitar 1,8 meter, tidak terlalu tinggi. Di Tiongkok, sangat sedikit orang yang tingginya 1,8 meter dan bisa melakukan dunk, dan banyak dari mereka bahkan tidak bisa menangkap keranjang. Orang ini memilih semua hal yang aku kuasai. Adinata juga menganggapnya menarik, tetapi dia tidak menyangka dia dan Kamajaya Zheng memiliki banyak kesamaan. Segera, staf membangun stand bola basket berbingkai standar untuk Kamajaya Zheng di halaman. Kamajaya Zheng mendatangi Anastasia dengan bola basket Spalding dan mengundang sambil tersenyum. Nona Su, saya membutuhkan rekan untuk pertunjukan dunk ini. Bisakah Anda datang dan bekerja sama dengan saya? Anastasia tertegun sejenak, bekerja sama? Apakah Anda ingin saya mengoper bolanya kepada Anda? Kamajaya Zheng berkata, hampir sama, tetapi Anda tidak perlu mengoper bola. Anda hanya perlu memegang bola basket tinggi-tinggi di atas kepala Anda. Saya akan terbang, mengambilnya, lalu membantingnya ke dalam keranjang. Ini bukan permintaan yang kasar, dan ini adalah pertunjukan untuk kakek sebagai seorang cucu. Sudah sepantasnya dia ikut serta. Anastasia berkata, oke, tidak,
Saat Anastasia hendak berdiri, Adinata segera menolak. Pertunjukan bola basket dan dang adalah olahraga yang sangat sakral bagi orang-orang seperti Adinata yang sangat menyukai bola basket. Ketika ia masih kecil, ia sering membayangkan bahwa suatu saat nanti, ia akan bisa berlatih bola basket dan melakukan pertunjukan dang bersama wanita kesayangannya. Sama seperti Sakuragi Hanamichi dan Akagi Haruko di Slam Dunk. Sejak Adinata dan Anastasia menikah, mereka tidak pernah bermain basket bersama, dan mereka tidak pernah bekerja sama sekalipun. Bagaimana mungkin kali pertama yang sakral ini direnggut oleh Kamajaya Zeng? Menurut Adinata, pengalaman pertama Anastasia di lapangan basket sama pentingnya dengan pengalaman pertama Anastasia di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, Adinata tidak mengizinkan Anastasia dan Kamajaya Zeng melakukan pertunjukan ini bersama. Kamajaya Zeng memandang Adinata dengan sangat marah. Sumusue berkata, "Adinata, kamu terlalu pelit. Kamu hanya bermitra untuk pertunjukan dang, dan kamu tidak membiarkan istrimu berpegangan tangan dengan orang lain untuk menari pas de deux. Kamu tidak diperbolehkan melakukan ini? Kamu tidak peduli. Apakah ini terlalu ketat? Kamajaya Zeng, biarkan aku membantumu." Dengan mengatakan itu, Sumusue berdiri dan menyelamatkan Kamajaya Zeng. "Terima kasih, Nona Su." Kamajaya Zeng mengungkapkan rasa terima kasihnya, dan kemudian, memanfaatkan ketidakmampuan Adinata untuk melihat, dia memutar matanya ke arah Adinata dengan tidak hati-hati. Saya melihat Sumusue memegang bola basket tinggi-tinggi, Kamajaya Zeng segera lepas landas, meraih bola basket di udara, lalu membuat gerakan kincir angin besar dan memasukkan bola ke dalam keranjang. Ledakan, ya Tuhan, kincir angin dang, dia benar-benar bisa melakukan ini. Kebugaran fisik ini luar biasa. Wanita harus menikah dengan pria dengan tubuh bagus. Hanya ada segelintir orang yang tingginya 1,8 meter dan bisa melakukan dang kincir angin. Kondisi fisik Kamajaya Zeng bisa dibilang monster di kalangan orang kuning. Bahkan Anastasia mau tidak mau menutup mulutnya karena terkejut dan berkata, "Sungguh menakjubkan. Luar biasa. Apapun kincir angin besarnya, aku juga bisa." Adinata mendengar istrinya memuji pria lain dan tertarik pada pria lain, dan merasa sangat cemburu. Namun, Kamajaya Zeng memiliki piano level 10, dapat melakukan dang kincir angin, dan memukul punggung tangan Yuki Ma secara akurat dengan sendok. Orang ini memang pemain serba bisa yang bagus. Setidaknya dalam beberapa tahun sejak Adinata datang ke Tiongkok, dia belum pernah menghadapi lawan yang begitu hebat di antara rekan-rekannya. Melihat ekspresi tertarik Anastasia, Adinata menjadi cemburu. Sayang sekali di Olimpiade Pulau, Anastasia tidak ada di sana dan tidak melihat penampilan dang Carolina saya. Jika tidak, dia tidak akan melakukannya. Anda akan terkejut dengan ini saja dang kincir angin. Adinata mengepalkan tinjunya. Kamajaya Zeng, yang memamerkan piano dan dang, hanya melakukannya untuk dilihat Anastasia. "Jika kamu berani mencuri seorang wanita dariku, kamu mencari kematian." Bab 464. Ini bukan sekadar pertunjukan untuk pesta ulang tahun. Kamajaya Zeng, Yuki Ma, dan Yuzi Ains diberitahu oleh Charlister ketika mereka diundang bahwa mereka adalah calon suami Anastasia berikutnya. Pertunjukan kali ini sebenarnya adalah kampanye untuk menantu keluarga sakti. Kamajaya Zeng terus-menerus menunjukkan pesonanya yang maha kuasa dan maskulin. Semuanya untuk dilihat oleh istri Adinata, Anastasia. Sebagai suami Anastasia, bagaimana Adinata bisa mentolerir lawan jenis yang pamer begitu tidak bermoral? Kamajaya Zeng tersenyum dan memandang orang-orang yang terus memujinya, dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih semuanya, sebenarnya ini bukan dang saya yang paling kuat adalah dang pria yang melompat, laping mendang. Ya Tuhan, bisakah kamu melakukan hal sesulit itu?" Semua tamu terkejut, dan banyak yang menyatakan keinginan mereka untuk melihatnya sekarang. Kamajaya Zeng tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berjalan menuju Adinata dan bertanya, "Adinata, bisakah kamu keluar dan membantuku? Berdiri saja di bawah keranjang dan jangan bergerak, dan aku akan terbang di atas kepalamu dan menyelesaikan dang." Adinata awalnya tidak senang dengan Kamajaya Zeng, pria yang suka pamer di depan istrinya, tapi sekarang pria ini berani mengajukan permintaan yang menghina. Dia harus terbang di atas kepala Adinata dan menyelesaikan dungnya. Adinata membanting meja dengan marah. "Kamajaya Zeng, jika kamu berani, katakan lagi." Kamajaya Zeng melihat Adinata menjadi marah dan tidak gugup sama sekali. "Adinata, jangan khawatir, pantulan saya sangat kuat. Saya pasti bisa melompati Anda sepenuhnya dan menyelesaikan dang tanpa membebani leher Anda. Haha." Adinata berdiri dengan marah. "Kamu berani macam-macam denganku? Kamu dari Aarhus Halls. Apakah kamu tidak tahu siapa aku?" Adinata bisa dianggap sebagai kaisar Aarhus Halls di masa lalu. Setelah ia menjadi presiden perusahaan berkah paja di Aarhus Halls, ia memonopoli hampir semua lapisan masyarakat untuk membalas mereka yang ingin memotong mata pencahariannya. Dan hal ini meruntuhkan setidaknya puluhan perusahaan. Sejauh ini, banyak keluarga dan perusahaan di Aarhus Halls mengubah ekspresi mereka ketika mendengar tentang Adinata.
Saya melihat Kamajaya Zheng tertawa. Apakah Anda ingin tahu siapa diri Anda jika Anda berasal dari Aarhus Halls? Haha, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Saya baru saja menjabat sebagai presiden perusahaan Berkah Paja untuk sementara waktu, dan saya hanya berurusan dengan beberapa antek. Setelah saya kembali ke Tiongkok, saya mendengar cerita dari teman-teman saya tentang Anda. Mereka mengatakan Anda begitu mengagumkan dan mendominasi, bahwa Anda adalah orang terkaya di Aarhus Halls, dan bahwa Anda telah menangkap Cynthia Yandra, CEO kami yang paling cantik di Aarhus Halls. Haha, maafkan aku, orang terkaya di Aarhus Halls selalu menjadi keluarga Zheng kami, ini bukan giliranmu. Selain itu, saya sangat akrab dengan Cynthia Yandra. Sebelum saya pergi ke luar negeri, dia sering mengajak saya minum kopi, menonton film, dan minum di bar. Dia juga mengaku kepada saya bahwa dia ingin menjadi pacar saya, tetapi saya menolaknya. Dia memang cantik, tapi sayang sekali dia berumur 30 tahun dan yatim piatu. Bagaimana dia bisa layak untukku? Adinata langsung menjadi marah. Persetan dengan nenekmu, akankah Cynthia Yandra mengejarmu? Kamajaya Zheng berkata, mengapa tidak? Keluarga saya adalah keluarga terbesar di Aarhus Halls. Saya tampan, muda, dan jenius serba bisa. Ada banyak wanita yang mengejar saya. Anehkah jika ada Cynthia Yandra yang lain? Apakah kamu tampan? Adinata sekarang memakai kacamata hitam dan bisa dengan jelas melihat penampilan Kamajaya Zheng. Kondisinya cukup baik, hal ini ada hubungannya dengan olahraga rutinnya. Namun penampilannya tidak dapat digambarkan sebagai tidak sedap dipandang, tetapi hanya dapat digambarkan sebagai hampir tidak dapat diterima. Pria tak tahu malu ini sebenarnya menyebut dirinya tampan? Kamajaya Zheng berkata tanpa malu-malu, ya, saya jauh lebih tampan dari Anda. Sayang sekali Anda buta dan tidak memiliki kesempatan untuk melihat wajah tampan saya. Kamajaya Zheng, bajingan ini, berani membodohi Adinata hanya karena dia tidak bisa melihatnya, membuat Adinata berpikir bahwa orang yang berdiri di depannya adalah pria sempurna yang sempurna dalam segala aspek, sehingga Adinata akan bisa, untuk mengatasi kesulitan, mundur dan menyerah pada Anastasia lebih awal. Sayangnya Adinata sudah lama melihat penampilannya. Kamajaya Zheng berkata dengan bangga, Adinata, saya adalah pria sempurna dengan penampilan, kemampuan, bakat, dan latar belakang keluarga yang sempurna. Hanya pria sepertiku yang layak mendapatkan Nona Anastasia. Sejak zaman kuno, hanya pahlawan yang bisa menandingi kecantikan. Saya sudah lama mengagumi Nona Anastasia, jadi saya menolak banyak wanita luar biasa, termasuk Cynthia Yandra. Alasan mengapa saya tidak datang ke sini untuk mengejar Nona Su pagi-pagi adalah karena saya ingin terus meningkatkan diri. Suatu hari, ketika saya benar-benar menjadi pria sempurna, saya bisa kembali ke Nona Su. Adinata, jika kamu tidak kehilangan penglihatanmu hari ini, aku bisa bersaing denganmu secara jujur dan membuatmu merasa malu dan menyerah pada Nona Su. Sayang sekali kamu sudah cacat, dan aku tidak perlu mengganggumu. Menyerah saja pada pernikahan ini atas kemauanmu sendiri dan berhenti menyeret Nona Su ke bawah. Di depan keluarga sakti dan semua tamu, Kamajaya Zheng memprovokasi Adinata untuk mencuri istrinya. Namun, ketika mereka mendengar kata-kata kasar Kamajaya Zheng, tidak ada seorang pun di keluarga sakti yang mengatakan apapun. Ini adalah perjanjian diam-diam bahwa Kamajaya Zheng dapat mencuri Anastasia. Tampaknya keluarga sakti telah lama bersiap untuk mengganti menantu mereka. Jika tidak, Kamajaya Zheng tidak mungkin berbicara dengan Adinata seperti ini. Iya, tak heran ada penampilan tambahan di pesta ulang tahun tahun ini. Sepertinya yang ikut tampil semuanya adalah calon menantu. Tidak heran, lagi pula, Adinata buta, jadi dia pantas untuk menyerah. Sayang sekali, kudengar Adinata juga bisa melakukan dasar lomba saat dia sehat. Jika dia berkompetisi dengan serius, dia mungkin tidak akan kalah dari pria bernama Kamajaya Zheng ini. Semua mata penonton terfokus pada Adinata. Adinata hanya punya dua pilihan sekarang, mengalahkan Kamajaya Zheng dan membuat semua orang sadar bahwa dia lebih kuat dari Kamajaya Zheng, atau menyerah pada Anastasia. Adinata berkata, kamu ingin bersaing denganku? Oke, jarang ada orang seusiaku di Tiongkok yang bisa serba bisa sepertiku, jadi aku akan memberimu kesempatan ini. Kamajaya Zheng terkejut, kamu ingin bersaing denganku? Dibandingkan dengan apa? Kamu bahkan tidak bisa melihat. Adinata tersenyum dan berkata, ya, saya buta sekarang, tetapi menang melawan Anda seharusnya tidak menjadi masalah. Yu Zeains juga menjadi penasaran. Adinata berkata, kamu baru saja memainkan piano dan dang, jadi izinkan aku menampilkan keduanya terlebih dahulu. Sayang, bantu aku bermain piano. Bagus. Anastasia muak dengan Kamajaya Zheng, pria narsis. Awalnya dia mengira Kamajaya Zheng cukup tampan saat melakukan dang. Saya tidak menyangka dia akan mengatakan begitu banyak hal keterlaluan kepada Adinata, dan juga berbohong tentang kecantikannya yang luar biasa. Semua orang terkejut. Apa yang akan dilakukan Adinata? Apakah dia akan bermain piano juga? Saya mendengar bahwa pianis internasional Lang adalah murid juniornya.
Pencapaian pianonya jelas lebih unggul daripada Kamajaya Zheng. Tetapi sekarang dia buta dan tidak dapat melihat. Apakah dia akan melakukan bom buta? Anastasia memiliki senyuman di wajahnya. Dia adalah satu-satunya di tempat kejadian yang tahu bahwa mata Adinata benar-benar terlihat. Dia tahu bahwa suaminya tidak akan malu, tapi akan mengejutkan seluruh hadirin. Kamajaya Zheng melihat Adinata duduk di depan piano dan bertanya dengan keras, "Adinata, lagu apa yang ingin kamu mainkan?" Adinata menjawab, "Bak di G minor." Wajah Kamajaya Zheng langsung menjadi ngeri. "Jika kamu bisa memainkan lagu ini secara membabi buta, aku akan berlutut dan bersujud kepadamu dan mengakui kamu sebagai tuanku." Bab 465. Bach in G minor adalah sebuah karya yang diadaptasi dari Prelude and Fugue in C minor, BV 847, karya Bach yang pemarah yang baru saja dimainkan oleh Kamajaya Zheng. Adinata adalah orang yang suka membandingkan bantuan dengan orang lain, dan yang terpenting dalam sebuah pertarungan adalah keadilan. Karena Anda memainkan well-tempered karya Bach, saya juga memainkan well-tempered karya Bach. Adaptasi, Bach in G minor, yang diperankan oleh Adinata semakin memukau masyarakat umum yang hadir. Lagu ini setidaknya memiliki puluhan juta penayangan di platform musik, bahkan orang yang tidak bermain piano, atau mendengarkan musik klasik mungkin pernah mendengarnya. Kamajaya Zheng secara alami telah mendengarnya, dan dia tahu bahwa BP, kecepatan, karya ini adalah sekitar 100. Pada kecepatan secepat itu, mustahil untuk bermain secara membabi buta. Kamajaya Zheng tidak akan terkejut jika Adinata memainkan lagu seperti Little Star secara membabi buta. Namun untuk memainkan lagu secara membabi buta dengan kecepatan yang begitu cepat dan membutuhkan koordinasi tingkat tinggi antara tangan kiri dan kanannya, Kamajaya Zheng tidak percaya ada orang di dunia ini yang bisa melakukannya. Menghadapi provokasi Kamajaya Zheng, Adinata mendengus dingin, "Ingin menjadi murid saya? Maaf, Anda tidak memiliki kualifikasi. Saya tidak menerima murid yang sombong. Anda." Kamajaya Zheng sangat marah dan tidak terus berdebat dengannya. Bagaimanapun, Adinata sekarang membual di depan banyak orang. Kamajaya Zheng ingin melihat bagaimana dia akan mundur. Ketika bom buta Adinata berantakan, belum terlambat bagi Kamajaya Zheng untuk memarahinya. Adegan menjadi sunyi, dan Adinata meletakkan tangannya di atas kunci. Pada saat ini, tangan giok Anastasia masih memegang jari Adinata, dan mengatakan kepadanya, "Suamiku, ini C tengah." Adinata berpura-pura tidak melihatnya dan mengandalkan bimbingan istrinya untuk mengidentifikasi lokasi kuncinya. Kemudian, tendang, 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 tendang. Suara piano yang menyenangkan terdengar seketika. Tangan Adinata terbang di atas tutsnya, kecepatannya sama dengan lagu aslinya. Kecepatannya tidak berkurang sama sekali karena permainan buta, dan akurasinya tidak buruk sama sekali. Kamajaya Zheng cukup berbakat. Dia tidak hanya memiliki pantulan yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki indera suara yang mutlak. Selama Adinata memainkan not yang salah, selama not apapun yang tidak ada dalam kunci ini muncul, Kamajaya Zheng akan langsung menemukannya. Namun, Adinata bermain cepat selama lebih dari 10 detik, dan Kamajaya Zheng terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak memainkan satu nada pun yang salah. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamajaya Zheng memandang Adinata dengan kaget. Memiliki anak harusnya seperti Adinata. Ayah mertua Adinata, Mingse Sakti juga mengagumi bom buta menantu laki-lakinya dan tersenyum bahagia. Davi Sakti juga ketakutan, pelatihan macam apa yang diberikan keluarga Brahma padanya. Dia benar-benar bisa mengebom secara membabi buta. Bagus sekali. Bahkan Chalister pun ketakutan. Adinata, apakah dia begitu kuat? Ia berharap menantu laki-lakinya itu sia-sia, sehingga ia bisa menceraikannya tanpa rasa khawatir. Namun, keunggulan Adinata membuat ibu mertuanya mengaguminya. Tak perlu dikatakan lagi, para tamu yang hadir semuanya tercengang. Di tempat kejadian, satu-satunya orang yang tidak perlu terkejut adalah Anastasia, karena dia tahu bahwa kebutaan Adinata hanyalah palsu. Tetapi pada saat ini, dia juga sangat terkejut hingga dia menutup mulutnya. Karena dia menemukan bahwa Adinata tidak menundukkan kepalanya untuk melihat kuncinya, tetapi menutup matanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat ke kejauhan. Dia benar-benar menembak secara membabi buta. Itu hanya bagian dari well-tempered karya Bach. Jadi mengapa Adinata menggunakan metode curang untuk menang melawan Kamajaya Zheng? Lalu bagaimana jika itu benar-benar permainan buta? Adinata masih bisa keluar. Suami, melihat betapa bangganya Adinata, Anastasia juga lebih mengagumi Adinata di dalam hatinya. Ini adalah karya musik yang sangat indah dan sentimental yang dapat membenamkan orang tanpa batas dalam dunia pergaulan. Pada awalnya, semua orang terkejut dengan mengapa Adinata bisa mengebom secara membabi buta, tetapi setelah 1 menit, semua orang melupakannya. Semua orang tenggelam dalam dunia musik ciptaan Adinata. Tentu saja, Adinata tidak bisa begitu saja memainkan seluruh lagu secara membabi buta, hanya menundukkan kepala dan melirik sesekali saja sudah cukup. Tidak ada yang memperhatikan bahwa saat ini, di halaman,
Seorang pelayan yang mengenakan seragam Cheongsam khusus hotel memandang Adinata dengan penuh kerinduan dan tidak dapat menahan tangisnya. Pelayan ini berpenampilan luar biasa, sosok montok dan berlekuk, serta terlihat seperti sosialita dengan pakaian Cheongsam. Matanya baik-baik saja, dia tidak buta. Wanita itu tersenyum bahagia dan menitikkan air mata. Segera, setelah lagu itu dimainkan, tepuk tangan meriah dari para penonton. Desibelnya 10 kali lebih tinggi dari penampilan Kamajaya Seng sebelumnya. Menyenangkan sekali. Aku belum pernah melihat bom buta sebesar ini seumur hidupku. Ketampilan piano menantu keluarga Sakti mungkin telah mencapai puncaknya. Tuan Sakti, cucu ipar Anda memang jenius. Davi Sakti tertawa, terima kasih, terima kasih. Kamajaya Seng merasa sangat malu, tidak bisakah dia dibandingkan dengan orang buta? Kamajaya Seng menghampiri Adinata dan bertanya, Adinata, apakah kamu berpura-pura buta? Apakah kamu berpura-pura tidak bisa melihat dengan jelas, hanya untuk membodohi semua orang dan membuat mereka mengira kamu bisa menembak secara membabi buta? Mendengar ini, Yu Zeains pun memandang Adinata dengan serius. Adinata berkata dengan tenang, Anda mencurigai saya melakukan pemalsuan? Sederhana saja, saya melepas kacamata hitam saya, menutup mata dengan tangan, dan memainkannya lagi. Jika saya masih bisa bermain secara membabi buta, Anda bisa bagaimana kalau Anda bersujud 10 kali dan panggil aku kakek? Kamajaya Seng segera tidak berani berjudi lagi, karena baru saja dia melihat Adinata tidak melihat kunci sama sekali. Hahaha, Kamajaya Seng tertawa, saya akui Anda lebih baik dalam bermain piano daripada saya, tapi menurut saya tidak pandai bermain piano. Saya sangat kuat. Adinata berkata, orang yang saya beri pelajaran hari ini adalah Anda, orang yang mengaku maha kuasa. Kamu baru saja melakukan dang, kan? Lalu aku akan melakukan dang juga. Begitu kata-kata ini keluar, seluruh penonton ketakutan. Apa? Menantu keluarga Sakti ingin melakukan dang? Apakah aku mendengarmu dengan benar? Orang buta bahkan tidak bisa berjalan, tapi dia masih ingin melompat dan melakukan dang. Kamajaya Seng juga ketakutan, blind dang. Padahal, bagi yang paham bola basket, dang seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pada tahun 1991, dalam kontes slam dunk NBA, Dee Brown, yang dijuluki Flying Bat, melakukan dunk dengan mata tertutup dengan lengannya, mengalahkan pria yang dijuluki Rain Man, dan memenangkan kontes dunk tahun itu. Tidak mungkin, dia jelas bukan kelelawar terbang. Bahkan Dee Brown baru mulai menutup matanya saat berada di udara. Saat lepas landas, dia selalu melihat ke arah keranjang. Adinata tidak bisa melihat apapun sekarang. Dia bahkan tidak tahu di mana keranjangnya. Bagaimana dia bisa melakukan dang? Adegan itu langsung meledak. Davi Sakti berdiri dan berkata kepada keluarga Sakti di meja. Jika Adinata bisa menyelesaikan dang sambil buta, aku tidak ingin mendengar ada orang yang menyebutnya sia-sia lagi. Kata-kata ini jelas ditujukan kepada Callister. Callister selalu merasa Adinata buta dan tidak bisa berbuat apa-apa. Jika Adinata bahkan bisa menyelesaikan dang, dia bisa menampar wajah ibu mertuanya.